Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TM13 izin mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami mengenai New Service Innovation. Anggota kelompok dari kelompok TM13 sendiri yaitu ada Syahla Putri dengan NIM belakang 021, Intan Nur Asri dengan NIM belakang 081, Dimas Irawan Wijaya dengan NIM belakang 095, saya sendiri Cira Noviana dengan NIM belakang 113, dan Astrid Salma dengan NIM belakang 261. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Al-Fatih Asmagabrani SEMS. Untuk materi pertama yaitu mengenai pertumbuhan di bidang jasa. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak serta tantangan dan peluang. Untuk dampak pertumbuhan di bidang jasa, yang pertama penciptaan lapangan kerja. Jadi sektor jasa ini merupakan pencipta lapangan kerja terbesar di banyak negara. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Perusahaan jasa dapat membantu meningkatkan produktivitas perusahaan lain dengan menyediakan layanan dan mendukung operasi bisnis mereka. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Layanan yang disediakan oleh sektor jasa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke berbagai kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan, serta hiburan. Dan yang keempat, yaitu peningkatan daya saing. Negara-negara memiliki sektor jasa yang kuat umumnya memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Untuk tantangan dan peluang pada pertumbuhan di bidang jasa, yaitu yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan di sektor jasa ini sangat ketat sehingga perusahaan harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka agar dapat bertahan. Yang kedua, keterampilan tenaga kerja. Pertumbuhan di bidang jasa membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Sektor jasa sangat tergantung pada teknologi, sehingga perusahaan harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal. Untuk dampak pertumbuhan di bidang jasa, implementasi pada kita memakai Shopee, yaitu yang pertama penciptaan lapangan kerja. Di Shopee ini, Shopee telah menciptakan berbagai lapangan kerja seperti seller atau penjual, ada pengemudi logistik seperti Shopee Express, customer service, hingga karyawan di kantor pusat. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Shopee ini menggunakan alat bantu marketing seperti Shopee Ads, Shopee Live, Shopee Affiliate, lalu ada layanan logistik yang efisien seperti Shopee Standard Delivery dan instant delivery dan lain-lain, sistem pembayaran yang mudah seperti Shopee Pay, transfer bank, COD, hingga Shopee Pay Later. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Shopee ini menyediakan berbagai kebutuhan seperti produk elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan layanan keuangan seperti Shopee Pinjam, Shopee Tagihan, serta Shopee Insurance. Dan yang keempat, peningkatan daya saing. Shopee ini sudah meningkatkan penjualan produk lokal, meningkatkan investasi asing, meningkatkan keterampilan digital, dan memperkuat infrastruktur digital. Selanjutnya ada tantangan dan peluang pada Shopee, yaitu yang pertama persaingan yang ketat. Seperti yang kita tahu, Shopee ini menghadapi persaingan yang ketat karena adanya beberapa platform e-commerce lain seperti Lazada, Tokopedia, dan sekarang adanya TikTok Shop. Jadi Shopee perlu mengembangkan fitur dan layanan hingga meningkatkan kualitas produknya. Yang kedua, keterampilan tenaga kerja. Shopee membutuhkan tenaga kerja di bidang teknologi seperti software engineer dan lain-lain. Ada operasional seperti warehouse specialist dan lain-lain. Dari bidang marketing seperti SEO specialist dan lain-lain, serta keuangan atau risk manager dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi. Karena memang e-commerce ini bermain di dunia digital, jadi Shopee perlu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal, seperti mengadopsi teknologi baru seperti AI, IoT, AR, dan cloud computing, ada meningkatkan keamanan cyber hingga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya itu outsourcing and service growth. Jadi apa sih outsourcing and service growth ini? Ini merupakan peningkatan dalam penggunaan jasa dari pihak luar oleh perusahaan untuk membantu mengelola beberapa bagian pekerjaan mereka. Shopee ini memakai 4 bagian, yaitu ada dukungan IT, logistik, marketing, serta layanan pelanggan. Untuk dukungan IT, Shopee menggunakan infrastruktur cloud seperti AWS dan Google Cloud Platform, ada helpdesk dan juga keamanan cyber. Dari segi logistik, Shopee ini menggunakan pengiriman seperti Shopee Express, JNT, JNE, dan lain-lain. Ada juga pergudangan dan pemrosesan pesanan dengan teknologi yang canggih. Dari segi marketing,
Shopee ini menggunakan campaign atau konten yang kreatif untuk mengajak customer lebih banyak. Lalu ada sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain, dan public relation. Dan yang terakhir, dari segi layanan pelanggan, Shopee menyediakan call center 24 jam yang sedia dan yang dikelola oleh Shopee sendiri, serta ada chatbot yang mereka itu menggunakan maskot namanya Choki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Cira. Saya Syahla Putri Nur Fajar dengan NIM belakang 021. Saya di sini akan menjelaskan mengenai berbagai jenis layanan. Nah, layanan bisa bermacam-macam tergantung pada konteksnya. Secara umum, layanan dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti layanan konsumen. Nah, ini adalah layanan yang ditujukan langsung kepada konsumen akhir. Contohnya itu termasuk layanan perbankan, layanan telekomunikasi, restoran, toko retail, dan sebagainya. Kemudian ada layanan bisnis ke bisnis atau B2B. Ini adalah layanan yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi, bukan kepada individu. Contohnya termasuk layanan konsultasi manajemen, penyediaan perangkat lunak, perusahaan, logistik, dan sebagainya. Kemudian ada layanan profesional. Layanan yang disediakan oleh para profesional dalam bidang tertentu seperti hukum, kesehatan, teknologi informasi, keuangan, dan lain-lain. Kemudian ada layanan finansial, termasuk perbankan, asuransi, manajemen investasi, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, layanan teknologi. Ini termasuk layanan pengembangan perangkat lunak, hosting web, manajemen infrastruktur atau IT, dan sejenisnya. Bisa di next. Nah, kemudian di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Shopee, jenis layanan Shopee. Yang pertama sudah pasti pembelian produk. Shopee adalah platform e-commerce yang memungkinkan penggunaan untuk membeli berbagai jenis produk, mulai dari pakaian, perlengkapan elektronik, kebutuhan rumah tangga, hingga makanan dan minuman. Bisa di next. Kemudian ada ShopeePay. Nah, ShopeePay ini adalah layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online dengan mudah dan aman. Selain itu, ShopeePay juga menawarkan berbagai promosi dan cashback kepada penggunanya. Nah, kemudian ada promosi dan diskon. Nah, Shopee sering menawarkan berbagai promosi dan diskon kepada pengguna sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Beberapa di antara itu seperti flash sale. Nah, penawaran flash sale ini merupakan diskon besar-besaran untuk produk tertentu dalam waktu terbatas. Kemudian ada voucher diskon. Shopee juga sering memberikan voucher diskon kepada pengguna sebagai bagian dari promosi mereka. Ada promo spesial juga. Shopee juga sering mengadakan promo-promo spesial untuk perayaan-perayaan tertentu seperti Hari Belanja Online Nasional, Hari Valentine, Hari Raya, dan sebagainya. Kemudian ada jasa pengiriman. Shopee melakukan inovasi dengan membuat jasa pengiriman sendiri, yaitu Shopee Express. Shopee menawarkan layanan pengiriman yang cepat dan andal melalui Shopee Express. Ini memastikan bahwa barang yang dibeli sampai ke tangan konsumen dalam waktu yang singkat. Kemudian ada layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini merupakan aduan para konsumen apabila barang atau ada permasalahan pada penggunaan aplikasi Shopee. Bisa melalui aplikasi Shopee, via email, dan menggunakan media sosial seperti Instagram dan sebagainya. Bisa di next. Kemudian ada Shopee Mall. Bagian dari platformnya, Shopee Mall menyediakan produk-produk dari merek-merek terkenal dan dijamin keasliannya. Ini memberikan kepercayaan ekstra kepada konsumen untuk berbelanja dengan aman. Dan yang terakhir ada Shopee Affiliate. Shopee Affiliate ini adalah program yang ditawarkan oleh Shopee, platform e-commerce populer di Asia Tenggara yang memungkinkan individu untuk menghasilkan uang dengan mempromosikan produk dari Shopee. Para peserta yang disebut sebagai afiliasi dapat membagikan tautan afiliasi khusus yang mengarah ke produk atau halaman tertentu di Shopee. Ketika seseorang mengklik tautan tersebut dan melakukan pembelian, afiliasi akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dimas dengan NIM 095. Saya akan menjelaskan karakteristik jasa dan perbedaannya dengan produk.
Next. Nah, yang pertama ini kalau jasa itu tidak berwujud, artinya adalah jasa ini tidak dapat dilihat, disentuh, ataupun disimpan. Nah, implementasinya di Shopee, layanan seperti top up pulsa atau pembayaran tagihan listrik adalah jasa yang tidak memiliki bentuk fisik. Pengguna hanya menerima konfirmasi elektronik tanpa barang fisik yang diterima. Terus yang kedua ini tidak terpisahkan. Nah, tidak terpisahkan ini maksudnya adalah produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan dan implementasinya di Shopee yaitu layanan pengiriman Shopee Express ini, di mana jasa pengiriman baru dirasakan ketika paket sedang dalam proses pengiriman. Nah, lalu yang ketiga ini variabilitas, artinya adalah kualitas jasa ini dapat bervariasi tergantung pada siapa yang dapat memberikan, kapan, di mana, dan bagaimana jasa tersebut disampaikan. Nah, implementasinya di Shopee ini adalah pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan customer service dalam menggunakan layanan customer service Shopee bisa berbeda-beda tergantung pada agen yang melayani dan waktu kontak. Nah, terus yang keempat ini tidak tahan lama, artinya jasa ini tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Implementasinya di Shopee yaitu voucher diskon atau layanan flash sale ini yang hanya berlaku untuk waktu tertentu dan tidak bisa digunakan setelah masa berlaku habis. Lalu yang terakhir ini keterlibatan konsumen. Nah, jadi kalau di jasa ini konsumen seringkali harus terlibat dalam proses produksi jasa. Nah, contohnya di Shopee ini kayak pengguna harus terlibat dalam memasukkan data yang diperlukan untuk menggunakan layanan pembayaran tagihan atau top up pulsa. Next. Nah, perbedaan antara jasa dan produk. Nah, kalau jasa ini yang pertama di dalam bentuk fisiknya ini jasa ini tidak berwujud. Contohnya tadi layanan pengiriman dan top-up pulsa. Lalu proses produksi dan konsumsi ini kalau di jasa terjadi secara bersamaan. Contohnya layanan konsultasi langsung dengan penjual. Terus standarisasi kualitas kalau di jasa ini dapat bervariasi. Contohnya pengalaman menggunakan Shopee Live bisa berbeda tergantung host. Lalu di penyimpanan jasa ini tidak dapat disimpan. Contohnya layanan promosi atau diskon yang berjangka waktu. Terus keterlibatan pelanggan yang terakhir ini konsumen harus terlibat dalam proses produksi. Contohnya konsumen yang berinteraksi saat mengisi detail untuk pembayaran tagihan. Next. Sedangkan kalau di produk, bentuk fisiknya ini dia berwujud, dapat dapat terlihat serta disentuh. Contohnya kalau di Shopee ini ya kita dapat berbelanja baju yang dapat disentuh ketika nanti ada di rumah. Terus lalu proses produksi dan konsumsi, kalau di produk ini terjadi secara terpisah. Contohnya pembeli memesan smartphone di Shopee, produk dikemas lalu dikirim dan diterima gitu. Lalu yang ketiga ini standarisasi kualitas. Nah, kalau di produk ini kualitas lebih mudah distandarisasi. Contohnya adalah sepatu dengan merek yang sama pasti memiliki kualitas yang seragam. Lalu di penyimpanan, kalau produk ini dapat disimpan dan dijual nanti. Contohnya barang elektronik bisa disimpan dan juga dijual ketika sudah tidak digunakan lagi. Lalu yang terakhir ini keterlibatan pelanggan. Nah, kalau di produk, pelanggan tidak perlu terlibat dalam proses produksi. Contohnya pembeli hanya menunggu barang hingga sampai ke rumah. Next. Nah, lalu implementasi di Shopee. Nah, kalau produk di Shopee ini ada berbagai macam ya, ada smartphone, pakaian, sepatu, dan peralatan rumah tangga. Nah, jadi Shopee ini menyediakan platform bagi penjual untuk menjual barang fisik yang dapat diproses, disimpan, dan dikirim ke konsumen. Terus kalau jasa di Shopee ini sebenarnya banyak banget. Kalau yang disebut di sini kan ada layanan pengiriman Shopee Express, layanan top-up pulsa, dan pembayaran tagihan, layanan voucher diskon, dan promosi. Sebenarnya lebih banyak di Shopee ini bahkan kita bisa membeli tiket pesawat, tiket hotel, tiket kereta, bisa juga kita bayar pajak, kita bayar tagihan listrik. Ada juga yang terbaru ini di Shopee yang saya baru tahu, dia bisa jasa servis, kayak jasa servis kulkas, jasa servis AC, bahkan ada juga jasa pijit. Nah, implementasi di Shopee ini, Shopee menawarkan berbagai layanan yang langsung dikonsumsi oleh pengguna saat layanan tersebut diakses atau digunakan. Misalnya, pengguna dapat mengisi pulsa telepon langsung melalui aplikasi Shopee dan menerima saldo pulsa secara instan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Saya integrasi dengan di belakang 081 akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi inovasi layanan. Klasifikasi inovasi layanan itu adalah proses pekategorian berbagai jenis inovasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam rangka memperkenalkan atau meningkatkan layanan yang ditawarkan. Nah, klasifikasi inovasi ini memiliki tujuan untuk membantu dalam memahami berbagai strategi inovasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Next slide. Klasifikasi inovasi layanan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada inovasi layanan itu sendiri. Inovasi layanan adalah perubahan atau pengenalan layanan baru yang meningkatkan kualitas atau memperluas kemampuan layanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Contohnya ini di Shopee ada Shopee Live. Shopee Live ini merupakan sebuah platform streaming langsung yang memungkinkan penjual untuk berinteraksi secara virtual dengan pembeli. Ini memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan personal, serta memungkinkan penjual untuk menunjukkan produk mereka secara virtual secara lebih rinci. Misalnya, penjual pakaian bisa menunjukkan detail bahan dan ukuran pakaian secara real time. Nah, contoh kedua ini ada inovasi proses. Inovasi proses adalah perbaikan atau pengenalan metode baru dalam menjalankan operasional perusahaan yang membuat proses lebih efisien, cepat, dan hemat biaya. Kalau di Shopee itu sendiri, contohnya Shopee Express. Shopee Express ini merupakan layanan pengiriman internal yang menggantikan ketergantungan perusahaan terhadap pengiriman pihak ketiga. Dengan langkah ini, Shopee tidak hanya mempercepat proses pengiriman, tetapi juga dapat mengontrol dan mengelola lebih baik seluruh rantai pasokan mereka. Dengan demikian, Shopee memberikan pengalaman pengiriman yang lebih cepat, handal, dan lebih terukur bagi pelanggan mereka, sambil meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam operasional logistik mereka secara keseluruhan. Next slide. Klasifikasi inovasi selanjutnya yang itu ada inovasi produk jasa. Inovasi produk jasa adalah pengembangan atau pengenalan produk jasa baru yang memberikan nilai tambah atau menawarkan solusi baru kepada pelanggan. Contohnya di Shopee itu ada Shopee Pay. Shopee Pay ini merupakan dompet digital yang memudahkan pelanggan melakukan pembayaran online atau offline dengan mudah dan aman. Selain itu, apabila kita pakai Shopee Pay, banyak banget nih tawaran-tawaran promosi seperti cashback, diskon yang bisa kita gunakan, sehingga bisa meningkatkan puasan pelanggan dan mendorong lebih banyak transaksi di platform Shopee itu sendiri. Nah, selanjutnya ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah penerapan teknologi baru atau pengembangan teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan performa dan efisiensi layanan atau produk yang ditawarkan. Contohnya ini, Shopee menggunakan teknologi augmented reality atau AR dalam fitur Shopee Beauty Cam yang memungkinkan pengguna mencoba produk makeup secara virtual sebelum membeli. Shopee memungkinkan pengguna mencoba produk makeup secara virtual sehingga uh, mereka bisa tahu shade apa yang cocok untuk mereka. Uh, dengan fitur ini, pengguna dapat melihat bagaimana produk tersebut akan terlihat pada wajah mereka sebelum melakukan pembelian, sehingga nantinya akan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbelanja produk kecantikan online. Maka dari itu, dengan memahami dan mengategorikan inovasi layanan ini, kita dapat lebih fokus dalam merancang strategi yang tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperkuat posisi kita di pasarnya nanti. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Astri Salma Darmawan dengan NIM belakang 261 akan memaparkan mengenai model pengembangan layanan baru. Next. Model pengembangan layanan baru atau New Service Development atau NSD ini adalah proses sistematis dalam penciptaan, pengembangan, dan peluncuran layanan baru yang pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan memberikan nilai tambah bagi bisnis. Nah, tujuan dari New Service Development ini untuk membantu perusahaan menangkap peluang pasar baru dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif, diversifikasi portofolio layanan, dan juga adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika yang ada di pasar, sehingga perusahaan dapat tetap relevan dan sukses dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Next.
Baik, jadi dalam new service development ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada, ideation. Jadi di tahap ideation ini masih, pembentukan ide, jadi pengumpulan dan pengembangan ide baru melalui brainstorming, riset pasar, dan juga analisis tren. Selanjutnya setelah, tahap ideation itu ada konsep development yang mana, dari ide-ide tersebut dikumpulkan, disaring ide-idenya, dan juga, pengembangan konsep yang lebih detail lagi termasuk juga analisis, kelayakan dan juga potensi dari pasar itu sendiri. Selanjutnya, masuk ke tahap service design, dari ide-ide tersebut yang sudah didetailin, langsung dibuat prototipe layanan yang akan, diluncurkan seperti itu dan juga, masuk ke tahap, pengujian konsep melalui feedback dari pelanggan ataupun, pemangku dari, company tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap testing dan validation. Di sini, layanan yang akan diluncurkan diuji dan juga, dicoba dulu apakah, layanan tersebut dapat diluncurkan atau tidak dan juga mengidentifikasi dan memperbaiki masalah-masalah yang ada sebelum, layanan inovasi tersebut diluncurkan. Dan, tahap yang, selanjutnya yaitu market launch. Di sini, inovasi yang sudah melalui tahap, pembentukan dari ide, konsep, prototype, dan juga testing dan validation itu diluncurkan ke pasar dan juga, memerlukan strategi pemasaran seperti, Shopee itu biasanya mengadakan promo besar-besaran ataupun, eee eee, mencoba mencoba dan juga dapat diskon voucher dan yang lainnya seperti itu. Dan setelah, di market launch masuk ke tahap terakhir yaitu post launch review. Di sini, dievaluasi inovasi yang sudah diluncurkan, dan diidentifikasi apakah, eee, inovasi ini dapat diperbaiki untuk, selanjutnya seperti itu. Next. Baik, jadi, Shopee ini, mempunyai berbagai macam inovasi layanan seperti Shopee Live, Shopee Pay, Shopee Mall, dan juga Shopee Express. Shopee ini kan, platform e-commerce yang, menawarkan berbagai macam produk yang mulai dari elektronik, fashion, hingga kebutuhan sehari-hari, yang mana fokusnya pada pengalaman pengguna yang mulus dan juga, layanan pelanggan yang responsif dan pengiriman yang cepat. Jadi, Shopee ini dia sudah, mengetahui apa sih yang pelanggannya butuhkan untuk, menambah, kepuasan pelanggan tersebut dalam memakai Shopee dan juga di sini Shopee mengimplementasikan model pengembangan layanan baru atau new service development dengan melibatkan berbagai tahapan yang sudah tadi dijelaskan dari mulai pembentukan ide sampai peluncuran pasar. Yang mana setiap tahap ini, Shopee melakukannya dengan sangat amat hati-hati untuk memastikan layanan yang inovatif, efektif, dan juga pastinya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Seperti halnya di, Shopee Live, di sini Shopee, eee, fokus dengan komunikasi dua arah antara pengguna dan juga penjual. Jadi, yang beli pelanggan itu mereka bisa lebih yakin lagi melalui Shopee Live, jadi bisa tanya-tanya langsung ke host-host-nya. Lalu juga ada Shopee Pay yang mana mempermudah, proses pembayaran, para pelanggan seperti itu dan juga Shopee Mall yang lebih meyakinkan para customer untuk membeli barang-barang branded melalui Shopee, dan yang terakhir Shopee Express untuk meyakinkan para customer bahwasannya Shopee ini, pengirimannya cepat dan juga, aman untuk sampai pada pelanggan, seperti itu. Next. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami paparkan dapat, kami dan kita semua implementasikan, dalam kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.